Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Tetap semangat dan bahagia. Jawablah, waalaikumsalam. Halo anak-anak kelas 2 yang hebat dan pintar. Gimana kabarnya hari ini? Ya, Ibu berharap semoga anak-anak semua senantiasa dalam keadaan sehat, bahagia, dan sejahtera. Oke, sebelumnya anak-anak pasti nggak tahu kan ibu ini siapa sih? Nah, perkenalkan, nama ibu adalah Syarifah Fitria. Anak-anak bisa memanggil ibu Syarifah atau Mbak Syarifah juga bisa, oke? Nah, untuk perkenalan anak-anak nanti bisa menulis nama masing-masing di kolom komentar ya, sekalian presensi. Nah, sebelum belajar, ibu mau nanya dulu nih. Anak-anak ada yang tahu nggak? Atau ada yang inget sekarang kita akan belajar tentang apa? Ayo jawab, yang tadi malam belajar pasti tahu. Nah, jadi sekarang kita akan belajar tema 1, hidup rukun, subtema 4, hidup rukun di masyarakat, pembelajaran keempat. Baik, sebelum belajar, kita harus selalu membiasakan diri untuk berdoa terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk hidup kita maupun orang lain. Dan semoga tidak ada sesuatu yang menghalangi kita untuk belajar. Misalnya sinyalnya jelek, sakit, atau ada musibah-musibah lain yang bisa menghalangi pembelajaran kita. Oke. Nah, untuk berdoa, doanya Ibu pimpin, berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, selanjutnya mari kita simak materi berikut ini. Pembelajaran yang keempat. Perhatikan gambar percakapan di bawah ini. Nah, kita mau baca nih percakapannya. Ayo kita ikut bergotong royong membersihkan lingkungan. Lalu jawab si Edo nih, ini ya. Si Lani mengajak tapi si Edo menjawab, tidak mau aku malas, bekerja bakti itu melelahkan. Ini percakapan yang pertama. Kita lihat percakapan yang kedua antara Lani dan Udin. Ayo kita ikut bergotong royong membersihkan lingkungan. Lalu Udin menjawab, maaf, saya tidak bisa ikut bekerja bakti karena ada keperluan mendadak. Menurutmu, manakah kalimat penolakan yang dapat menjaga kerukunan? Apakah kalimat penolakan yang diucapkan Udin, diucapkan Edo, atau yang diucapkan Udin? Ya, kalimat penolakan yang dapat menjaga kerukunan itu yang diucapkan oleh Udin. Kalau yang diucapkan oleh Edo ini kurang pas ya adik-adik ya. Seharusnya menolak sesuatu itu dengan cara yang baik. Buatlah cerita sederhana untuk gambar yang kamu pilih. Nah, Kak Citra punya gambar tadi percakapan antara Lani dan Edo dan Lani dan Udin. Lalu kita pilih nih, lalu kita buat ceritanya. Contoh yang ini, Kak Citra punya ceritanya seperti ini. Pada hari Minggu, Lani mengajak Edo untuk bergotong royong membersihkan lingkungan. Tetapi Edo menolak dan bilang malas karena kerja bakti itu melelahkan. Seharusnya Edo menolak ajakan Lani dengan sopan atau Edo ikut gotong royong. Nah, ini cerita dari gambar ini adik-adik. Lalu kalau gambar satunya? Ya, gambar ini Kak Citra buat ceritanya seperti ini. Pada hari Minggu, Lani mengajak Udin untuk bergotong royong membersihkan lingkungan.
Udin menolak dengan sopan karena ada keperluan mendadak. Kalian bisa buat ceritanya sesuai dengan imajinasi kalian, sesuai dengan keinginan kalian, tidak harus sama dengan apa yang Kak Citra sampaikan. Udin dan teman-teman juga menikmati kue yang disediakan pada kegiatan gotong royong. Bentuk kue itu bermacam-macam. Ada kue berbentuk bunga, ada kue berbentuk hewan. Apakah kamu bisa membuat bentuk-bentuk tersebut? Nah, pada pembelajaran yang lalu, kamu sudah membuat sketsa yang dihias dengan biji-bijian atau kita sebut dengan kolase. Kamu bisa melanjutkan kegiatan membuat hiasan menggunakan biji-bijian pada pembelajaran sebelumnya. Nah, kalian bisa membuat kolase ya, atau kalian juga bisa membuat mozaik. Kalian bisa lihat di pembelajaran 1, 2, dan 3 bagaimana cara membuat kolase dan mozaik. Selesaikan soal cerita berikut ini. Ibu membuat 115 kue lembar, 85 kue lapis, dan 75 kue donat. Berapa jumlah kue seluruhnya? Berarti kalau kita ditanya jumlah kue seluruhnya, berarti ketiga jenis kue ini akan kita jumlahkan. Jadi nanti kalimat matematikanya sama dengan 115 ditambah 85 ditambah 75. Kita cari dengan cara bersusun pendek. Awalnya kita tulis dulu 115 ditambah 85. 5 ditambah 5 sama dengan 10. Kita tulis angka 0 dan menyimpan 1. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 8 sama dengan 10 juga. Kita tulis angka 0 lalu kita simpan angka 1 di depannya. 1 tambah 1 sama dengan 2. Apakah sudah selesai adik-adik? Belum. 200 ini kita tuliskan, lalu kita tambah dengan angka 75. Kue donat tadi jumlahnya 75. Lalu kita jumlahkan ya adik-adik. 0 ditambah 5, 5. 0 tambah 7, 7. Lalu 2-nya karena tidak ditambah, kita turunkan saja. Jadi jumlah kue seluruhnya 275. KJ-nya atau kalimat jadinya, kesimpulannya, jadi jumlah kue seluruhnya ada 275. Jumlah minuman mula-mula 336 gelas. Berapakah sisanya jika sudah diminum 59 gelas dan 92 gelas? Kalau diminum otomatis minumannya berkurang. Maka kita mencarinya dengan cara 336 dikurangi 59 dikurangi 92. Kita kerjakan terlebih dahulu. 336 dikurangi 59. 6 dikurangi 9 tentunya tidak bisa. Maka kita pinjam angka ke angka 3, pinjam 1 saja. Maka angka 3 ini karena dipinjam 1, sisanya adalah 2. Lalu angka 1-nya kita pindah, kita letakkan di depan angka 6. Jadi angka 16. 16 dikurangi 9 sama dengan 7. Lalu berikutnya 2 dikurangi 5. 2 dikurangi 5 tentu tidak bisa. Kita pinjam ke angka 3. Kita pinjam 1 saja, maka angka 3-nya ini menjadi angka 2. Lalu 1 yang kita pinjam kita letakkan di depan angka 2 yang ini. Jadi angka 12. 12 dikurangi 5 sama dengan 7. Lalu di sini 2 dikurangi tidak ada ya ini ya. Berarti kita cukup tulis angka 2. Apakah sudah selesai?
Belum. 277 masih dikurangi 92 gelas lagi. Maka kita kurangi adik-adik. 7 dikurangi 2 sama dengan 5. 7 kurangi 9, tentu tidak bisa. Kita pinjam satu angka saja di angka 2 ini. Maka kalau dipinjam 1 sama dengan 1. Kita letakkan satunya di depan angka 7. 17 dikurangi 9 sama dengan 8. Lalu kita tulis angka satunya ini karena tidak ada pengurangnya, kita cukup tuliskan di depannya. Jadi jawabnya 185. KJ-nya jadi sisa minuman ada 185 gelas. Baiklah, demikian untuk materi kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat, anak-anak bisa menerima apa yang Ibu sampaikan dengan mudah. Nah, dan jangan lupa anak-anak untuk selalu menjaga kesehatan supaya bisa tetap semangat dan konsentrasi dalam belajar. Oke? Oke, sebelum mengakhiri pelajaran kita, supaya tetap semangat, kita ice breaking dulu ya. 1, 2, 3. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Oke, Ibu akhiri dari awal sampai akhir. Apabila terdapat banyak kesalahan, Ibu mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.